musibah. Sayang Gig. Jaka menangis kuat memeluk istrinya. Ia merasa berdosa telah berkata kasar kepada Alisa. Hukum karma itu pasti akan datang, cepat ataupun lambat, dan kali ini Zaka telah menerima karma itu secara kontan. Membentak istri dan membuatnya kecewa adalah bukan hal yang remeh, apalagi sampai membuatnya menangis dan sakit hati. Sayang Gig, maafin Mas ya. Alisa masih terdiam, tatapnya kosong. Hatinya masih sangat sakit jika teringat perlakuan Zaka kepadanya. Mas sudah mendapat karma ini kontan yang, Mas mohon, maafkan segala kesalahan Mas yang, Mas takut Allah akan murka yang. Alisa menoleh ke arah suaminya. Baru kali ini Alisa melihat Zaka menangis hingga wajahnya memerah. Suaranya yang kuat mendadak kecil karena isakannya terlalu dalam. Alisa merubah posisinya menghadap Zaka. Ia meraih tubuh suaminya ke dalam pelukannya. Maafin Mas yang. Udah Mas, jangan nangis. Lisa sudah maafin Mas Jaka. Alisa mengelus punggung suaminya. Ia membiarkan Zaka menuntaskan rasa kesedihannya. Beberapa menit kemudian tangisan itu berhenti. Yang? Kenapa Mas? Malam ini Mas tinggal ke kandang ya? Emangnya kenapa kok ke kandang malam-malam? Ayamnya trouble? Tanya Alisa. Blower di kandang mati yang, tadi dikabarin Mas Sobri ayam satu lantai mati semua. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Mas rasa ini teguran yang, maafin Mas ya. Mas sudah berdosa sama kamu. Alisa ikut bersedih. Musibah ini memang betul-betul sangat membuat Zaka terpukul. Iya Mas. Mas Zaka yang sabar ya. Semoga dengan musibah ini Allah gantikan yang lebih baik lagi. Makasih ya sayang. Mas tinggal dulu nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa Mas. Setelah berganti baju, Zaka pergi menuju ke kandang yang letaknya tidak jauh dari rumahnya. 15 menit perjalanan Zaka telah sampai di kandang. Setelah sampai kandang, Zaka melihat sudah ada kurang lebih 10 mobil pickup yang akan mengangkut bangkai ayam di kandang tersebut. Mas tadi gimana kronologinya? Tanya Zaka kepada anak buah kandang yang ditugaskan memegang kandang tersebut. Tadi sempat terjadi konsleting listrik Mas. Pas lagi mau nyalain genset, kebetulan gensetnya juga lagi ada kendala mesinnya mati. Zaka memahami betul. Kejadian seperti ini memang tidak hanya terjadi 1 kali 2 kali. Namun jika masih bisa mengambil langkah lain untuk bisa mempertahankan ayam yang ada di kandang, kemungkinan besar, kematian pada ayam tidak terjadi sampai sebanyak ini. Zaka hanya bisa pasrah, kejadian ini tentunya sangat merugikan dirinya. Ia merasa, mungkin memang ini benar-benar teguran untuk dirinya. Sekecil apapun seorang hamba meremehkan sebuah dosa dan memandang sebelah mata, maka kelak akan menjadi sebuah pemberat timbangan. Jika kita menganggap dosa sebagai kesalahan besar, maka dosa tersebut akan menjadi ringan dalam timbangan nanti. Zaka membantu mengeksekusi bangkai ayam yang ada di kandang hingga selesai. Setelah selesai, kandang tersebut disanitasi ulang. Untuk sisa ayam yang berada di beberapa lantai adalah harapan satu-satunya bagi Zaka. Walaupun sudah dipastikan mengalami kerugian yang cukup besar, setidaknya Zaka masih memiliki harapan lain untuk lebih melegakan hatinya. Saat semua sudah selesai, Zaka mengajak semua anak buahnya untuk makan malam. Anak kandang yang bekerja di kandang tersebut merasa bersalah dengan musibah yang terjadi. Tak henti-hentinya ia meminta maaf kepada Zaka. Bahkan ia juga siap jika untuk beberapa bulan ke depan dipotong gaji. Namun Zaka tetap saja tidak tega, semua orang menyerahkan tenaganya untuk mencari rezeki. Tidak semudah itu Zaka memakai rezeki orang lain untuk kepentingannya. Sekali lagi saya minta maaf ya Mas, tapi saya mohon jangan dikeluarkan dari sini. Saya sangat membutuhkan pekerjaan ini Mas. Ya Mas Rudi nggak apa-apa, saya minta tolong lain kali lebih sigap lagi ya Mas. Siap Mas Zaka. Nanti kalau misal merasa berat di ayam, nggak apa-apa pindah ngurusi bebek Rad. Nggak apa-apa Mas. Ya nggak apa-apa, yang penting harus tetap siaga jika terjadi kendala di kandang. Enggak Mas, nanti tak pikir-pikir dulu ya Mas. Iya Rad. Semenjak Zaka pergi ke kandang,
Alisa tidak bisa memejamkan matanya. Ia sudah berkali-kali mencoba merebahkan tubuhnya dengan semua percobaan agar segera tidur, namun sayang hasilnya nihil. Akhirnya Alisa membuka laptop Zaka dan membuka flash disk lamanya saat masih menempuh pendidikan SMK. Alisa membuka galeri foto lamanya saat menimba ilmu di salah satu balai besar peternakan yang ada di Kota Malang. Menurut Alisa, di sana adalah tempat kedua yang paling berkesan dan bisa mencari ilmu sebanyak mungkin setelah sekolahnya. Alisa juga membuka memori lama saat dirinya mengikuti acara Pekan Nasional Petani Nelayan Seluruh Indonesia yang diadakan langsung di Stadion Kanjuruhan Malang tahun 2014. Alisa sangat beruntung pernah mengikuti acara akbar tersebut. Sungguh pengalaman yang mungkin tidak bisa dinilai dengan uang. Pengalaman ini sangat berharga bagi Alisa. Alisa lanjut membuka kembali memori lama saat berada di ruangan pengolahan hasil. Seketika dirinya teringat akan semua usaha yang dimiliki oleh suaminya. Penghasilan susu kambing, susu sapi, daging ayam, daging bebek semua bisa dijadikan usaha oleh Alisa dan akan menjadi produk unggulan di rukonya jika Alisa mau menekuninya. Waktu menunjukkan pukul 3 dini hari, belum ada tanda-tanda Zaka pulang. Alisa mengambil air wudhu melaksanakan sholat tahajud. Menjelang subuh deru suara mobil Zaka datang. Alisa dengan segera membukakan pintu untuk suaminya. Tok tok tok. Assalamualaikum. Iya Mas, waalaikumsalam. Jangan salim ya Yang, badan Mas kotor semua. Iya Mas. Mas segera mandi ya, udah tas siapin air hangat. Iya Yang, makasih ya. Iya Mas. Nanti aku habis subuh tidur ya Mas. Semalam aku ndak bisa tidur. Ini mataku mulai berat banget. Udah ndak kuat nahan ngantuk. Iya Yang, ndak apa-apa, istirahat dulu. Mas juga ndak ke toko hari ini. Mau istirahat dulu Yang, badannya capek semua. Iya Mas. Grog grog grog. Zaka terbangun dari tidurnya saat mendengar suara batuk. Ya Allah sayang, suara batukmu kok sampai kayak gitu? Gumam Zaka. Zaka beranjak dari tempat tidurnya lalu membenarkan selimut istrinya kembali. Karena Zaka melihat kondisi istrinya kurang fit, hari ini ia akan membantu semua pekerjaan Alisa, termasuk memasak dan mencuci baju. Setelah semua selesai, Zaka masuk ke kamar. Ia membawakan minuman jeruk nipis hangat dan bubur untuk sarapan istrinya. Yang, bangun! Zaka mengusap pipi Alisa hingga terbangun. Mas, dalam sayang, bangun yuk sarapan. Grog grog grog. Minum jeruk hangat dulu ya. Alisa mengangguk. Zaka membantu istrinya meminumkan jeruk hangat tersebut. Mas, tenggorokanku sakit banget, nanti anterin aku ke apotek ya Mas, beli obat. Mas beliin aja ya, kamu istirahat di rumah. Habis beli obat, aku pengen skuteran di alun-alun Mas. Loh, lagi sakit kok skuteran? Jangan ya, nanti aja kalau udah sembuh. Ya udah jalan-jalan aja di alun-alun ya Mas. Ya boleh. Sekarang mam dulu yuk. Mas buatin bubur buat sarapan kamu. Mas Zaka bikin sendiri? Iya Yang, tadi Mas telepon Umi minta diajari buat bubur hehehe. Kenapa nggak beli aja sih Mas? Repot-repot bikin segala. Nggak apa-apa Yang, Mas mau usaha sendiri masakin kamu. Yuk di mam, Mas suapin ya. Sini Mas, aku bisa makan sendiri. Alisa meraih mangkok yang ada di tangan Zaka. Ya sudah. Zaka tak mau memaksa. Istrinya sangat sensitif, maka dari itu ia harus betul-betul menjaga perasaannya. Pelan-pelan sayang. Zaka membuka botol air mineral lalu disodorkan ke istrinya. Setelah minum Alisa meneruskan makan kembali hingga bubur yang dibuat oleh Zaka habis tak tersisa. Hiok. Alisa tak sengaja bersendawa. Aps, maaf. Hehehe. Alisa sangat malu, Zaka hanya tersenyum sambil geleng-geleng melihat istrinya. Setelah asar Zaka memenuhi janji istrinya untuk mengantar ke apotik lalu jalan-jalan ke alun-alun. Pakai jaket Yang, udaranya dingin. Ucap Zaka yang tiba-tiba memakaikan jaket untuk Alisa.
Kan naik mobil Mas. Kamu lagi kurang enak badan sayang, nanti di luar kedinginan. Ya juga ya. Hehehe. Makasih ya Mas. Iya sama-sama. Ini berarti ke apotek dulu. Habis itu jalan-jalan ya? Iya Mas. Oke, siap Tuan Putri. 10 menit perjalanan mereka sampai di apotik. Alisa membeli obat batuk beserta obat-obat yang lain untuk persediaan di rumah. Alisa keluar dari apotik menghampiri suaminya yang ada di dalam mobil. Alisa melihat penjual kue kemia di seberang jalan, seketika perutnya meronta-ronta. Mas, ini obatnya. Aku pengen kue kemia Mas, aku tak beli dulu di seberang sana ya Mas. Dah usah yang, Mas aja yang beli. Kamu tunggu di mobil aja ya. Gak mau Mas, nanti kalau Mas Zaka yang beli dilayani yang dingin di aja. Aku pengen yang anget Mas. Ya udah beli sama Mas, jangan nyebrang sendiri. Iya Mas. Zaka berjalan mengandeng tangan Alisa menuju penjual kue kemil yang ada di seberang jalan. Saat mengantri kue kemil, tiba-tiba ada seseorang yang memanggil nama Alisa dari kejauhan. Alisa! Alisa menoleh ke sumber suara. Bu Murti! Jawab Alisa lirih. Siapa yang? Ibunya Labib Mas. Disamperin yang, kasihan. Nggak apa-apa Mas. Nggak apa-apa. Bentar ya Mas. Iya yang, hati-hati. Alisa berlari menghampiri Bu Murti. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Cahayu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Kamu sama siapa Alis kesini? Sama suami Bu? Lo Lisa sudah menikah Ti? Alhamdulillah sudah Bu. Selamat ya Nduk. Semoga segera diparingi momongan. Lis, kamu masih punya nomor HP-nya Labib? Dah punya Bu, emangnya Labib ndak di rumah Bu? Bu Murti mulai menceritakan tentang Labib yang diusir oleh ayahnya. Hingga Pak Zaki mengalami sakit stroke pun diceritakan oleh Bu Murti kepada Alisa. Ya Allah, terus Pak Zaki sekarang dirawat di rumah Bu? Iya Lis, Ibu dah punya biaya. Mobil juga sudah dijual untuk biaya pengobatan Pak Zaki. Ini Ibu barusan jual perhiasan buat nebus obat Pak Zaki. Ibu tadi kesini naik apa? Naik angkutan Lis, motornya dipakai Irham sekolah. Ikut mobil suami saya aja yuk Bu, nanti dianterin pulang ke rumah. Nggak usah, nanti repotin kamu sama suamimu Lis. Nggak apa-apa Bu, saya nggak merasa direpoti. Alisa berjalan bersama Bu Murti menghampiri Zaka. Alisa sebenarnya merasa tak enak dengan Zaka. Namun harus bagaimana lagi? Ia sangat kasihan dengan Bu Murti. Urusan Labib akan dibicarakan oleh Alisa belakangan. Mas minta tolong anterin Bu Murti pulang ya? Pulang ke rumah yang? Iya Mas, minta tolong ya? Iya boleh-boleh. Monggo Buk masuk. Zaka mempersilahkan Bu Murti masuk ke dalam mobilnya. Enggak Mas. Setengah jam perjalanan mobil Zaka sudah sampai di kediaman Pak Zaki. Lis mampir dulu ya, jangan buru-buru pulang. Iya Bu. Bu Murti turun dan langsung mempersilahkan Zaka dan Alisa masuk. Silakan masuk Mas, ini gubuknya orang tua Labib. Ucap Bu Murti merendah kepada Zaka. Enggak Bu. Bentar ya Lis, Ibu buatkan minum dulu. Bu jangan repot-repot. Dak repot Lis, Ibu seneng kamu bisa main ke sini. Saat Bu Murti pergi ke belakang Alisa mengobrol bersama Zaka. Mas aku minta maaf ya, Mas Zaka ndak marah kan? Marah kenapa? Anterin ibu mantanku pulang. Hehehe, ngapain marah? Mantan ya mantan yang? Kamu kan sudah resmi menjadi menantu Abah Hasan dan Umi Azizah. Jadi Mas Zaka yang tetap jadi pemenangnya. Zaka seperti mendapatkan petunjuk. Sudah saatnya ia berkata jujur bahwa Labib telah bekerja di salah satu kandang miliknya. Yang sepulang dari sini, Mas mau ngomong sesuatu sama kamu. Sekarang aja, Mas. Kenapa pulang dari sini? Nanti aja yang, ndak enak kalau ngomong di sini. Ya udah, Mas Zaka bawa uang cash hendak? Berapa yang? 2 juta atau 3 juta? Ada yang 3 juta. Aku pinjam ya, Mas. Nanti pulang tak ganti. Mau buat apa sih yang?
Has, nanti Mas Zaka bakalan tahu sendiri uangnya dipakai buat apa. Oke deh. Tak selang berapa lama Bu Murti keluar membawa nampan berisi 2 cangkir teh untuk Zaka dan Alisa. Alisa penasaran dengan kondisi Pak Zaki. Alisa meminta izin kepada Bu Murti untuk melihatnya Pak Zaki sebentar. Bu Murti mengizinkan dan mempersilahkan Alisa dan Zaka masuk. Karena Pak Zaki sedang istirahat, Alisa tak ingin berlama-lama dan segera pamit kepada Bu Murti. Bu, saya izin pamit ya. Ini ada sedikit rezeki, semoga bisa membantu. Ucap Alisa sambil memberikan amplop kepada Bu Murti. Terima kasih Alis. Semoga Gusti Allah membalas semua kebaikan keluargamu. Amin Bu. Jawab Lisa disusul dengan Zaka. Bu Murti sehat-sehat ya. Semoga nanti bisa jumpa lagi. Ya sudah Bu, permisi. Assalamualaikum. Amin. Hati-hati ya. Waalaikumsalam. Deru mobil Zaka meninggalkan halaman rumah Labib. Mungkin ini adalah kali keempatnya Alisa datang ke rumah tersebut. Rumah seseorang yang pernah mengisi hatinya. Alisa berpikir sekarang Labib sudah bahagia bersama pasangannya. Batin Alisa. Mas, tadi katanya sampean mau ngomong sesuatu. Oh iya yang, lupa. Ayo mau ngomong apa? Tapi sayang janji jangan marah ya. Tergantung sih, masalah apa dulu? Ya udah wes gak jadi, Mas takut sayang marah. Ngomong gak? Kalau nggak ngomong aku ngambek nih. Tapi jangan marah ya, janji dulu. Iya janji. Mereka berdua menautkan jari kelingking untuk sebuah perjanjian. Yang? Apa sih? Sebenarnya Mas Zaka tahu Mas Labib ada di mana? Oh, ya syukur. Kok jawabnya kayak gitu? Ya udah kalau Mas Zaka punya nomornya hubungi orangnya sekarang. Suruh pulang. Ayahnya sakit. Saya nggak marah sama Mas. Ngapain marah? Aku lo udah tahu si Labib kerja di kandang bebek. Deg. Sayang tahu dari mana? Aku kan sakti Mas. Ini hasil jerih payahku selama 2 hari dibentak-bentak suamiku. Sayang, jawab yang bener di. Ya udah kalau nggak percaya. Aku lo tahu Mas ZAKA masih punya rahasia dan belum mau jujur sama aku. Deg. Seketika jantung Zaka perosotan mendapat tatapan tajam dari istrinya. Rumah mertua. Mas Zaka kenapa wajahnya kayak gitu? Tanya Lisa dengan nada datar. Anu, enggak apa-apa yang. Oh ya, ini enggak jadi ke alun-alun ya yang. Enggak jadi wes. Berarti ini langsung pulang ya? Mas, aku kok tiba-tiba pengen nginap di rumah Umi ya? Deg. Zaka selalu dibuat jantungan oleh perkataan dan sikap istrinya. Zaka takut jika nanti mereka berdua menginap di rumah orang tuanya, besar kemungkinan Abah dan Uminya akan bertanya banyak hal kepada Alisa. Sedangkan mereka masih ada masalah, Alisa belum memaafkan Zaka sepenuhnya terkait masalah prank saat milad Alisa kemarin. Alisa juga masih sering sensitif jika berbicara dengan Zaka. Kapan-kapan aja ya yang? Sekarang aja yuk mas, kan aku dan Dakaya dulu lagi aktif kerja. Sekarang udah banyak waktu. Zaka terlihat melas melihat wajah istrinya, rupanya Alisa benar-benar ingin berkunjung ke rumah mertuanya. Diarti. Seperti ada sinyal antara menantu dan mertua, seseorang yang sedang dibicarakan oleh Zaka dan Alisa tiba-tiba menelpon. Ya, panggilan masuk di ponsel Zaka adalah dari Umi Azizah. Zaka segera mengangkat telepon tersebut. Halo assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam mas, mas lagi sama Alisa. Enggak Umi, niki Zaka kali Alisa. Iya Umi, ini Zaka sedang bersama Alisa. Umi mau nyambung mas. Enggak Umi. Yang Umi mau nyambung. Zaka menyerahkan ponselnya ke Alisa. Hah? Umi? Zaka mengangguk. Halo Umi assalamualaikum. Waalaikumsalam Nduk, Cah Ayu. Barakallah fi umrik ya Nduk. Semoga panjang umur, sehat selalu. Diparinggi lancar sedoyonipun semoga diberikan kelancaran untuk semuanya. Dados istri soleha damel Mas Zaka jadi istri yang soleha untuk Mas Zaka. Amin Umi, matur suwun pandonganipun terima kasih atas doanya. Enduk, besok Umi bikinkan nasi kuning untuk acara miladmu, malam ini bisa nginep sini kan?
Bisa Umi, Lisa habis ini ke situ Umi. Alisa sangat senang mendapati Umi Azizah memintanya untuk menginap di sana. Iya Anduk Umi tunggu ya, ini Umi mau masakin spesial untuk kamu sama Mas Zaka, berangkatnya jangan malam-malam ya Anduk. Enggak Umi, siap. Ya sudah kalau gitu kalian siap-siap ya. Umi tunggu di rumah. Assalamualaikum Cah Ayu. Enggak Umi, waalaikumsalam. Sambungan telepon terputus. Mas ayo pulang ambil bajuku, Umi minta kita nginep di sana. Iya sayang kita ke sana. Zaka menghela nafas panjang. Ia berharap semoga saja semua baik-baik saja. Entah mengapa Zaka sangat takut dengan kedua orang tuanya. Apalagi Lisa adalah menantu kesayangan mereka. Ibaratnya Alisa adalah sebuah berlian yang harus dijaga. 1 jam kemudian deru suara mobil Zaka memasuki halaman rumah orang tuanya. Tok tok tok. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Ayo masuk-masuk. Enggak Umi. Zaka dan Alisa segera masuk dan bersalaman kepada Umi Azizah dan Kiai Hasan. Abah, sehat bah? Tanya Zaka kepada Kiai Hasan. Alhamdulillah sehat mas, kamu habis mila di Anduk? Tanya Kiai Hasan kepada Alisa. Enggak abah. Alhamdulillah. Abah dan Umi tidak bisa memberi hadiah apa-apa Anduk, Abah hanya bisa mendoakan kalian berdua. Semoga keluarga kecil kalian selalu diberikan limpahan rahmat oleh Allah Sweti. Amin bah, matur suun. Jawab Alisa disusul Zaka. Setelah mengobrol di ruang tengah, Zaka dan Alisa makan malam bersama orang tuanya. Alisa merasakan kehangatan jika sedang bersama mertuanya. Perlakuan Kiai Hasan dan Umi Azizah memang sangat istimewa kepada Alisa. Mam yang banyak enduk dak usah malu-malu. Ucap Umi Azizah kepada Alisa. Mboten tidak malu kok Umi, masakan Umi enak banget. Ini Lisa mau nambah Umi. Lagi tunduk. Ini ya rumah kamu, ndak usah sungkan-sungkan sama Umi sama Abah. Ucap Kiai Hasan. Enggak bah. Jawab Alisa. Mas, kemarin Abah dikasih tahu sama Mas Sobri katanya kandang ayam sampean 1 lantai mati semua. Itu bagaimana ceritanya Mas? Zaka menceritakan kepada abahnya secara detail musibah yang terjadi di kandang ayam miliknya. Kiai Hasan mengangguk paham. Namanya musibah ndak ada yang tahu Mas, semoga dengan kejadian ini sampean bisa lebih sabar dan legowo Mas. Abah harap Mas Zaka jangan sampai punya pikiran tidak baik kepada anak buahnya terus sampai memecatnya, kasihan Mas. Dia itu butuh pekerjaan dan kita juga butuh tenaga mereka untuk membantu usaha kita. Enggak bah, kemarin Mas Rudi sama Mas Sobri dikasih pilihan. Kalau memang mau pindah ke kandang bebek ya ndak apa-apa. Ya Mas, usahakan jangan memberatkan orang lainnya Mas. Mudahkan semua urusan mereka. Nanti Mas Zaka jika dalam kesusahan insya Allah akan diberikan kemudahan oleh orang lain. Enggak bah. Bah untuk kambing dan dombanya sekarang dibuat usaha pembibitan, lokasinya Zaka pindah di sebelah rumah. Alhamdulillah. Malah bagus itu Mas, jadi tidak hanya mengandalkan pengemukan saja. Lah siapa yang punya ide itu Mas? Lisebah. Alhamdulillah istrimu memang pinter Mas. Sampean harus bersyukur punya istri yang bisa mendukung seperti itu. Walah niku mboten sengaja maringgi usulan bah. Walah itu tidak sengaja memberi usulan bah sahut Lisa. Masmu selalu didukung Yanduk. Abah lihat semenjak menikah sama kamu Mas Zaka semakin tambah semangat mengembangkan usahanya. Enggak Abah. Nyuwun panduganipun mugi-mugi Lisa dados estri sengsai damel Mas Zaka. Ya Abah, minta doanya semoga Lisa jadi istri yang terbaik untuk Mas Zaka. Amin Duk, doa Abah sama Umi selalu teriring untuk keluarga kecil kalian. Setelah makan malam selesai, Alisa membantu Uminya membersihkan dapur. Sedangkan Zaka sudah pamit duluan masuk ke kamar. Umi, ini kok banyak kardus mau dibuat acara apa Umi? Tanya Alisa yang melihat tumpukan kardus berwarna putih di meja kecil sebelah dapur. Untuk acara besok Nduk memperingati miladmu. Umi buat nasi kuning dibagikan ke tetangga dekat sini sama teman-teman jamnya Umi. Nah puntennya Umi, Lisa ngerepoti. Maaf ya Umi, Lisa ngerepotin. Nah Papa Cak Ayu, Umi ndak merasa direpoti. Dengan seperti ini semoga doa selalu mengalir deras untukmu. Enggak Umi. Enduk Umi mau tanya. Enggak Umi nopo apa?
Mas Jaka ndak pernah kasarkan sama kamu. Dei. Alisa terdiam sejenak. Jika teringat kejadian kemarin, Alisa masih sangat sakit hati. Namun tidak mungkin juga Alisa berbagi cerita kepada mertuanya, itu artinya Alisa tidak bisa menjaga aib suaminya. Biar bagaimanapun keburukan Zaka, sebisa mungkin Alisa tetap harus menutupi. Enduk Cahayu. Enggak Umi, mboten kok Mi, Mas Jaka sabar dan eman kok sama Alisa. Tadi pagi Lisa agak kurang enak badan dibuatin bubur sampai telepon Umi, hehehe. Alhamdulillah kalau gitu Nduk, Umi seneng. Masmu sudah bisa belajar berpikir dan bersikap dewasa. Sudah punya istri ya harus bisa berpikir dewasa Umi. Sekarang tanggung jawab Mas Jaka akan bertambah. Jadi mau tidak mau Mas Jaka harus berpikir jauh untuk masa depan bersama keluarga kecilnya. Masya Allah Nduk. Umi ini senengnya NDK karuan punya mantu kamu. Kamu itu bisa memahami suamimu. Umi pesan ya, kalau suatu hari nanti ada perselisihan dibicarakan baik-baik, namanya rumah tangga jalannya tidak selalu mulus. Yang penting harus sama-sama nerimo. Alisa tersenyum kepada Umi Azizah. Memang benar, semua masalah bisa dibicarakan baik-baik. Alisa juga merasa Zaka tak hanya 1 kali 2 kali meminta maaf. Justru kata maaf sering terucap di balik mulut suaminya itu. Itu artinya Zaka memang benar-benar merasa menyesali kesalahannya. Setelah selesai membersihkan dapur, Alisa masuk ke kamar menyusul suaminya. Tok tok tok. Ceklek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sayang. Wangi bukur menyeruak di indera penciuman. Alisa masuk mendekati suaminya yang sedang duduk di sofa sambil memainkan gawainya. Mas habis mandi, Ci? Tanya Alisa mencium aroma harum sabun di tubuh suaminya. Engge yang rasanya kok gerah banget ya hari ini? Iya, Ci Mas. Kok aku malah kedinginan ya Mas? Sini Mas peluk. Eits, jangan main peluk-peluk dulu. Alisa menolak dipeluk oleh suaminya karena belum bebersih dan ganti baju. Kenapa Tian kok gak mau dipeluk sama Mas? Zaka merasa sedih ditolak oleh istrinya. Aku belum bebersih Mas, sabar ya. Aku tak bebersih sama ganti baju dulu. Ucap Alisa sambil melepas jilbabnya. Dah usah mandi lo yang, nanti masuk angin. Ya Mas, aku nggak mandi kok, bentar ya Mas. Iya yang. 20 menit berlalu. Alisa keluar dari kamar mandi memakai daster dengan rambut dicepol ke atas. Mas tadi obatnya dibawakan? Dibawa yang, Mas taruh di tas. Alisa mengangguk lalu mengambil obat di tas pakaian miliknya. Mas bau spraynya harum banget, ini habis diganti cuy. Iya yang, habis Mas ganti. Mas itu sweet banget ya ternyata, tapi sayang kurangnya 1. Apa yang kurangnya? Nyebelin. Zaka beranjak dari tempat duduknya langsung menghampiri istrinya yang duduk di atas ranjang. Sayang geg. Zaka mencium dan merangkul istrinya. Masih marah ya sama Mas? Masihlah. Mas minta maaf ya, Mas gak akan pernah bosen minta maaf sama kamu yang. Mas ini banyak salahnya sama kamu. Alisa menatap mata suaminya. Rupanya mata Zaka mulai berembun, menandakan dirinya memang sangat menyesal telah membuat istrinya sakit hati. Jangan diulangi ya. Istrimu ini seorang wanita Mas. Mas Zaka tahu kan wanita itu akan bermain dengan perasaannya bukan dengan akalnya. Iya sayang Mas tahu, maaf ya sayangku. Mas benar-benar nyesel yang. Iya Mas Lisa maafin. Alisa mengelus punggung suaminya. Mas aku boleh minta tolong dak? Boleh yang mau minta tolong apa? Pijitin kepalaku Mas, kok rasanya pusing banget ya? Boleh yang bentar ya Mas ambilin minyak kayu putih di kamar Umi. Nggak usah Mas, pakai minyak telon aja di tasku ada. Iya yang bentar. Zaka mengambil minyak telon di tas istrinya. Alisa mengatur posisinya tengkurap membenamkan wajahnya ke dalam bantal. Dengan telaten Zaka memijit kepala lalu tengkuk istrinya. Rupanya Alisa nampak kelelahan karena beberapa hari sudah mulai aktif ke kandang kambing dan ruko miliknya. Jangan capek-capek ya yang. Gak harus tiap hari ke kandang kok. Ruko juga sudah ada Mbak Aisyah sama Mbak Edawati kan, jadi sayang dak usah ikut bantu-bantu lagi. Tapi aku seneng Mas, kayak berasa terjun langsung gitu Mas. Kan gak etis punya usaha tapi kalau kerjaannya cuma nyuruh-nyuruh aja kayak berasa kurang gitu.
Ya, tapi sayang jangan terlalu kerja capek-capek, istirahatnya harus dijaga. Jangan begadang ya, kasihan badannya yang. Enggak mas. Mas aku ngantuk, aku bubuk dulu ndak apa-apa ya. Iya ndak apa-apa, sambil mas pijitin ya. Jangan lupa berdoa yang. Enggak mas. Belum genap 5 menit Alisa sudah memejamkan matanya. Rupanya saat berpamitan dengan Zaka untuk tidur tadi, Alisa sudah merasakan kantuk yang tak bisa ditahan. Zaka mengubah posisi tidur istrinya lalu menyelimutinya. Raut wajah teduh itu sangat mendamaikan, tanpa memakai makeup saja sudah membuat Zaka tak bisa lepas dari pandangannya terhadap istrinya. Cup! Zaka mendaratkan kecupat manis di kening Alisa. Semoga mimpi indah sayang,